Hai guys, assalamualaikum. Kita barusan dapat WA dari salah satu pelanggan kita ya. Kalau kita suruh maintenance akuarium dia guys. Akuariumnya ada 4. Nanti kita coba langsung meluncur ke sana aja ya. Oke. Ibu biasa ini mau nguras akuarium. Sambil tak videoin ya Bu, nggak apa-apa ya. Itu sih. Nah, ini dia spill akuariumnya ya. Ini punya pelanggan kita nih, akuarium 1 meter. Ini ada isi ikan arwana ya. Nah, ini kondisinya seperti ini nih. Keruh. Ini mungkin filternya ini copot nih teman-teman ya. Nanti kita benerin, bersihin dulu. Sekalian kita bersihin semua ya pokoknya sampai bening. Oke, ini ada lagi, ini ada ikan Oscar ini teman-teman ya, ada akuarium 50 cm tapi modelnya tinggi nih. Karena ini akuarium di luar ya teman-teman, jadi kondisi airnya ini memang cepat berlumut nih. Oke teman-teman, nah kita mulai proses menguras akuarium ya. Nah ini kita eh, biasa persiapkan selangnya dulu. Kita mau menguras atau mengambil airnya yang kotor. Nah, sambil kita menguras air, kita bisa juga sambil membersihkan bagian kaca-kacanya ya. Kita gosok kaca-kacanya biar nanti bersih. Yang pertama kita sedot dulu air yang kotor ya, terutama bagian dasar-dasar itu biasanya banyak sekali kotoran ikan yang mengendap ya. Kalau pas udah lama nggak dikuras biasanya seperti itu, apalagi kalau sistem filternya lagi tidak baik gitu. Dan kita bisa sambil gosok-gosok kacanya bagian dalamnya. Kalau banyak kotoran seperti lumut atau jamur atau kerak, kita bisa gosok sampai bersih sambil kita menguras air. Ini kita kuras nggak sampai habis ya teman-teman, karena kita juga nggak pindahin ikannya. Karena kalau kita pindahin ikannya, otomatis eh, nanti ikannya bisa jadi lebih stres atau malah bisa lompat ini. Nanti bisa juga sisiknya copot atau ikannya malah terluka ini teman-teman. Ini bagusnya seperti ini aja, kalau nguras air ikan masih tetap di dalam akuarium dan kita sedot air yang kotor. Kita sedot kurang lebih 80% ya. Kita sisain 20% atau seperempatnya. Nah, sambil membersihkan akuarium arwana, kita juga membersihkan akuarium Oscar nih, teman-teman. Nah, kita matiin dulu nih filter sama aeratornya. Kita ambil media filternya sama box. Nah, kalau model yang ini di sini rata-rata pakai filter box atas ya. Kalau pas gosok-gosok kayak gini, teman-teman nggak usah takut ikannya bakalan stres atau gimana. Karena dalam posisi seperti ini, ikan itu masih stabil banget ya. Dia masih berada seperti di rumahnya. Kemudian kondisi airnya masih seperti biasa. Jadi ikannya nggak mudah stres. Nih teman-teman nggak usah takut, nggak usah apa namanya ya, ya nggak usah bimbang gitu, gosok-gosok aja sampai kacanya bersih ya. Pastikan kacanya bersih semuanya, bagian depan, samping, dan belakang juga. Nah, kadang kalau misalnya kita masukin tangan terus ikannya dia berontak atau dia lari sana sini bahkan sampai menabrak kaca, kita bisa lakukan dengan pelan-pelan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ikan udah biasa
dengan sistem ini, dengan sistem pengurasan seperti ini, dia ya pasti inilah nggak stres, nggak bakalan gitu. Mungkin untuk awal-awal yang pakai sistem kayak gini ya bisa jadi ikannya nanti bisa nabrak-nabrak kayak gitu, tapi biasanya sih enggak. Ya teman-teman, ini di rumah pelanggan kita ini ada 4 buah akuarium ya. Ya ukurannya sedang-sedang, nggak terlalu besar. Ada yang ukuran 1 meter satu buah. Ini ukuran 50 cm model tinggi ada 1 buah. Kemudian nanti di belakang ada akuarium model tinggi juga ukuran 50 cm 1 buah lagi, dan satu lagi itu ukuran 60 cm. Jadi kalau kita pas ke sini ini sekalian kita maintenance semuanya, kita kuras, kita bersihkan. Sambil menunggu kita juga bisa membersihkan media filternya ya teman-teman. Ini ada kapas biofoam, kita taruh di ember, sama kotaknya kita bersihkan sekalian ini teman-teman. Ini untuk akuarium arwananya juga ini sudah ya 50% lebih airnya berkurang. Kita masih lakukan pengurasan ya, pembuangan air kotor. Untuk Oscar ini saya sudah biasa melakukan pengurasan, kita nanti ambil airnya sampai hampir habis nih. Karena ikan Oscar ini lumayan bandel ini di sini. Nanti sampai dia tiduran seperti ini, nah kita lakukan pengurasan. Ini airnya udah lumayan keruh soalnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang proses pengisian air baru. Ya perlu teman-teman ketahui ya, ini air di rumah ini sumbernya adalah dari air PDAM. Kenapa saya berani menguras sampai hampir habis ini untuk di ikan Oscar? Yang pertama karena ikan Oscar ini udah lumayan lama di sini dan bandel, terbiasa dengan dan beradaptasi dengan lingkungan ini. Yang kedua, air PDAM ini yang di sini ini udah ada penampungannya dulu. Jadi ada torennya. Jadi tidak langsung dari keran PDAM kita masuk ke akuarium. Jadi udah ada penampungannya terlebih dahulu teman-teman. Nah ini teman-teman, nih karena ini torennya atau selangnya, ini selangnya panjang banget ya. Jadi di permukaan selang bagian dalam itu biasanya ada lumut-lumut tuh kalau lembab. Nah selangnya kepanasan, nah biasanya keluar lumut-lumut kayak gitu. Tapi nggak masalah ini teman-teman, nanti serpihan lumut-lumut ini bisa kita kuras lagi sebentar, kita sedot. Setelah itu kita isi lagi akuariumnya sedikit lagi. Nah kita nanti biarkan. Setelah itu biarkan sistem filternya yang membersihkan ya. Insya Allah dalam hitungan 2 jam ke atas nih udah bersih banget ya teman-teman ya. Kita nanti spill juga untuk akuarium yang udah bersih. Kalau teman-teman masih menggunakan air PDAM tapi belum ada penampungannya, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan obat anti klorin atau anti kaporit ya teman-teman. Dan jangan menguras sampai airnya habis. Cukup setengah atau seperempatnya saja. Kalau bisa jangan sampai akuarium itu kotor banget baru kita kuras. Walaupun belum begitu kotor, kita dirutinin aja seminggu sekali kita bikin jadwal untuk menguras akuarium. Nah ini teman-teman, nih akuarium yang udah lagi dalam proses pengisian air. Tentunya berbeda sekali dengan pas pertama tadi kita datang ya. Ini airnya pertama tadi hijau, keruh, hampir nggak kelihatan ikannya nih. Nah, kalau sekarang udah kelihatan, nah seperti ini. Ini nanti udah hampir penuh. Kalau udah penuh nanti kita kuras sedikit lagi karena masih banyak kotoran-kotoran seperti ini. Nah ini adalah lumut-lumut yang
menempel di bagian dalam selang ya, karena selangnya ini panjang banget nih teman-teman nih, dari luar sampai ke dalam rumah ini panjang nih. Nanti kita sedot juga kotoran yang besar-besar. Kita lakukan penyedotan untuk yang kotoran-kotoran kasar ya teman-teman. Nah, seperti ini kita arahkan ujung selangnya ke kotoran-kotoran yang kasar atau yang besar-besar. Nggak usah terlalu banyak kita sedot nanti. Kemudian selanjutnya untuk kotoran kecil-kecil biar filter kita yang membersihkannya. Oke, ini adalah filter yang digunakan di akuarium Oscar ini ya. Di akuarium Oscar dan akuarium lainnya rata-rata seperti ini. Ini ada box filter, ini ukuran medium. Nah, di dalamnya cukup biofoam. Kalian bisa tambahkan juga seperti zeolit atau karbon aktif agar lebih maksimal. Nah, ini karena ternyata kondisi mesin akuariumnya ini mati ya teman-teman, kita ganti yang baru aja. Oke, kita juga udah konfirmasi sama pelanggan. Nah, seandainya kalau ada yang mati atau perlu diganti, silahkan langsung diganti aja. Makanya sebelum kita kesini tadi kita persiapin dulu alat-alatnya. Kita bawa seperti lampu, mesin, selang, batu aerator, dan semuanya peralatannya. Ya teman-teman, nah ini pengurasan air sudah 20% air tersisa ya teman-teman. Nah, habis ini kita langsung isi airnya biar ikan arwananya tidak kelabakan karena kekurangan air. Oke, sambil kita mengisi akuarium arwana, kita bisa sambil mengecek peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Bisa kita cek lampunya, mesinnya, aeratornya, semuanya, filternya. Kita bersihin, kemudian kita pasang sambil kita ngisi air. Ya, teman-teman, sambil ngisi air kita pindah ke belakang ya teman-teman ya. Kita lanjut membersihkan akuarium yang ada di belakang. Oke, ini teman-teman nih. Ini spill akuarium yang ada di belakang ya. Ini ada dua akuarium nih. Ada 60 cm sama 50 cm. Ini model biasa sama model tinggi. Oke, ini kita bisa lihat teman-teman. Ini ada ikan koi dan komet nih. Nah, kondisinya seperti ini. Ini akuariumnya kacanya sudah berlumut ini ya teman-teman ya. Kita nanti langsung bersihin aja teman-teman. Ini untuk akuarium yang satunya ini ada ikan niasa, ini udah besar, sama ada ikan nentinen satu ini. Karena warnanya hitam dengan background yang hitam nih nggak kelihatan ya teman-teman. Kita nanti bisa lihat kalau kondisi akuariumnya udah bening ya. Nah, untuk lampunya juga ini, waduh, udah banyak lampu yang mati. Nanti kita ganti aja yang baru juga. Ya. Sekarang kita akan perlihatkan kepada teman-teman ini cara membersihkan filternya ya. Ini adalah box set filter dan isinya. Ini ada biofoam. Ini ada box set yang satu, ini akuarium yang satunya. Kita bersihkan dulu. Ini persiapkan teman-teman, ini ada ember dan keran air tentunya. Yang pertama kita bersihkan boxnya dulu. Ini menggunakan biofoam yang ini aja.
selanjutnya kita bersihkan biofilmnya teman-teman. Kita dialiri air nih sambil kita kucek-kucek. Nah, untuk kapas biofilm ini memang keunggulannya dia lebih bagus ya teman-teman, dia nggak mudah rusak seperti kapas filter yang berwarna putih. Ini juga lebih mudah dibersihkan ini. Nah, ini kalau air peresannya udah bening seperti ini udah bersih nih teman-teman. Oke, yang satunya lagi kita bersihkan. Dengan menggunakan kapas biofilm ini tentunya jadi lebih irit ya, karena tidak terlalu sering ganti kapasnya. Oke. Kalau sudah selesai, matikan keran airnya. Nah, ini hasilnya seperti ini, udah bersih ya. Nah, kita bisa lihat air yang ada di ember itulah hasil dari filternya. Seandainya ada filter, tentu akuarium kita akan menjadi keruh sekali nih, seperti ini nih. Nah, oke teman-teman, kita langsung bersihin dulu ya. Nih, bagian kacanya terlebih dahulu. Ini kita bisa menggunakan spons yang biasa buat nyuci piring, atau spons khusus pembersih kaca juga boleh, terserah teman-teman. Kalau bisa jangan yang terlalu kasar sponnya ya, nanti bisa bikin kacanya baret ya. Apalagi kalau misalnya kacanya kualitasnya tidak begitu bagus, nanti bisa juga bikin kaca baret teman-teman. Kita pakai spons yang jangan terlalu kasar. Ini saya biasa pakai spons yang biasa buat cuci piring nih teman-teman. Ini biasanya warna sponsnya kuning, kemudian ada lapisan hijaunya sedikit. Nah, lapisan hijaunya itu teman-teman yang ini gampang banget buat bersihin lumut di kaca nih. Asal kaca akuariumnya ini di dalam air, kena air nih biasanya kena lumut hijau. Tapi kalau misalnya nggak kena air seperti ini di atas ini warnanya nanti bisa berkerak putih. Kerak putih juga itu lumayan susah dihilangkan, tapi bisa dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan kerak putihnya bisa kita spill untuk video berikutnya ya teman-teman. Jadi tetap ikuti terus Laris Akuarium. Ini karena akuarium koi ini ada dasarannya, dia dasaran batu-batu kecil warna hitam di dasar. Jadi untuk pengurasan kita memerlukan ini adalah tutup overhead. Ini kita masukkan di ujung selang yang masuk akuarium. Fungsinya adalah untuk mengambil kotoran yang ada di sela-sela batu, agar batu-batu kecil itu nanti nggak masuk ke dalam selang dan menutup aliran air di dalam selang ya teman-teman. Kita masukin. Nah, ini sudah dalam proses penyedotan. Ini kita arahkan ujung selang ini yang di dalam akuarium ke batu-batu yang ada di dalam akuarium ya, yang ada di dasar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada kalau kotoran-kotoran yang mengendap di dasar nih biar keangkat semuanya. Oh ya, ini sebenarnya ada yang kurang nih. Kenapa teman-teman akuarium ini cepat banget berlumut? Karena yang pertama emang ini akuarium ada di belakang, dan di belakang ini ada cahaya atau sinar matahari yang langsung ya. Ini di belakang ada seperti taman teman-teman, ini banyak banget pohon hiasnya. Nah, pelanggan saya yang di sini ini suka banget ikan dan tanaman-tanaman nih teman-teman.
Nah, sambil menunggu akuarium yang ini yang sedang dikuras airnya, kita juga bisa sambil membersihkan akuarium satunya lagi nih teman-teman. Seperti ini, bersihkan agar kaca tidak berlumut atau cepat berlumut, khususnya di akuarium yang outdoor atau di luar ruangan ya. Ya, teman-teman bisa menambahkan ikan sapu-sapu. Jangan terlalu banyak juga, cukup 1 atau 2 ekor. Kalau akuarium kecil cukup 1 aja. Kalau lumayan besar diisi 2 atau 3 atau 5 maksimal mungkin teman-teman. Kenapa kita tidak boleh memberikan ikan sapu-sapu terlalu banyak? Soalnya kalau nanti ikan sapu-sapunya terlalu banyak, nah nanti lumutnya cepat habis. Nah, kalau lumutnya cepat habis, itu memang bagus. Tapi ada satu kendalanya, yaitu nanti ikan sapu-sapu akan kelaparan dan dia akan mencari makan. Kadang nanti kalau misal udah nggak ada makanan atau lumut, sapu-sapu bisa saja menyerang ikan lain karena dia sapu-sapunya bisa memakan lendir pada ikan yang lainnya ya guys ya. Sambil melakukan pengisian air kita biasa, ini ada filternya, udah kotor kita mau cuci ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya 2 akuarium atau lebih, bisa langsung kayak gini ya, sembari salah satunya kita mengisi air baru, kita juga bisa bongkar-bongkar akuarium yang satunya lagi. Nah, kita bisa mengambil filternya, kemudian membersihkan kapas filternya, kemudian kita bisa menggosok kaca bagian dalamnya juga bersih-bersih, mengangkat kotoran yang ada di dalam akuarium yang satunya ya. Nah, jika airnya udah mulai penuh, kira-kira 70%, kita bisa menata hardscape-nya, misal batu-batunya yang tadinya berantakan, bisa kita benerin, hiasan-hiasannya, atau mesin-mesinnya juga kita bisa benerin, misal posisinya kayak gitu. Nah, ini airnya udah mulai penuh, jadi kita pindah ke akuarium yang satunya lagi ya. Kita mau sedot air kotor yang ada di akuarium satunya, guys. Sambari kita menunggu air yang di akuarium ini bening ya. Nanti lama kelamaan pasti bening guys. Nah, ini kita garap yang satunya lagi ya. Kita sedot kotoran bagian dasarnya seperti ini menggunakan selang yang ujungnya kita pakaikan penutup mesin filter itu. Nah, itu kan ada saringannya, sarangan, jadinya air batu-batu kecil nggak ikut tersedot. Kemudian di sini kita sambil maintenance ya. Misalnya kayak ini, kita lagi ganti batu aerator. Nah, batu aerator itu lama-lama dia semakin rapat, jadi walaupun mesinnya masih bagus tapi batunya udah rapat, jadi gelembung yang keluar dari batu aerator itu jadi sedikit. Makanya kita ganti nih guys, biar jadinya lancar lagi. Nah, tuh lihat nih, gelembungnya keluar banyak kan. Nah, seperti ini ya. Ini kita nunggu nanti sampai bening dulu. Nah, ini proses setelah dikuras ya teman-teman. Bisa kita lihat yang tadinya warna hijau banget, sekarang udah mulai kelihatan bening. Ya teman-teman, ini proses maintenance atau pengurasan akuariumnya udah selesai. Ini bagian belakang udah, bagian depan juga udah selesai ya.
seperti ini hasilnya, tinggal nunggu proses penjernihan. Biasanya 1 hari itu bening full ya. Oke, sekian dulu video dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.